Waduh, Kevin De Bruyne dikonfirmasi cedera lagi. Ada kabar buruk datang bagi Manchester City. Gelandang andalan mereka, Kevin De Bruyne dikonfirmasi mengalami cedera lagi. De Bruyne memang sempat absen beberapa bulan di skuad Manchester City. Namun sejak awal tahun kemarin ia sudah pulih dari cedera dan kini kembali memainkan peran yang krusial di skuad The Citizens. Namun baru-baru ini, De Bruyne tidak nampak batang hidungnya di starting 11 Manchester City. Ia tidak dilibatkan saat City menang 1-0 atas Brentford. Diwawancarai seusai laga, Pep buka-bukaan terkait alasan mengapa ia tidak memainkan De Bruyne di laga itu. Ia mengonfirmasi bahwa De Bruyne mengalami cedera. Ketika ditanya mengapa De Bruyne absen melawan Brentford, Pep mengutarakan bahwa sang gelandang mengalami cedera. Ia mengalami cedera di bagian otot hamstringnya sehingga ia tidak bisa bermain di laga ini. Pep menyebut bahwa kondisi cedera De Bruyne tidak parah. Ia menyebut sang gelandang diparkir sebagai langkah pencegahan agar cederanya tidak bertambah parah. Kami tidak menggunakan Kevin hari ini karena ia merasa sakit di bagian hamstringnya. Kondisinya baik-baik saja. Kami memutuskan tidak memainkannya sebagai langkah pencegahan saja. Dia merasa tidak nyaman dan menurut dokter agak beresiko jika ia bermain. Kami tidak mau ambil resiko dengan cedera itu karena dia sudah absen 5 bulan akibat cedera. Pada laga melawan Brentford kemarin, Pep membuat beberapa penyesuaian di timnya. Bernardo Silva dipasang agak ke belakang, sementara posisi Silva di sektor sayap digantikan oleh Oscar Bob. Strategi parkir bus Brentford diakui Manuel Akanji sulitkan Man City. Bek Manchester City, Manuel Akanji, mengakui bahwa permainan bertahan yang diterapkan oleh Brentford telah menyulitkan mereka untuk meraih kemenangan. Manchester City meraih hasil yang sangat memuaskan saat mereka menjamu Brentford di Etihad Stadium, Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024 dini hari WIB. Pasalnya, pada laga tersebut sang juara bertahan meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan City di laga tersebut dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-71. Sesaat setelah laga usai, Manuel Akanji memberikan komentarnya. Akanji mengakui timnya kesulitan untuk mencetak banyak gol karena The Beast pada laga tersebut tampil sangat bertahan sehingga dibutuhkan upaya keras untuk membongkar pertahanan mereka. Itu tidak mudah. Kami mencetak gol melalui serangan balik. Pemain bertahan melakukan kesalahan di awal dan efisiensi terjadi di sana dari Erling Haaland. Dia mencetak gol yang hebat. Kami tahu betapa sulitnya bermain melawan mereka, dengan 5 pemain belakang mereka. Itulah mengapa kami mencoba untuk menyerang dan tidak terlalu banyak melakukan serangan balik. Saya tidak bisa mengingat terlalu banyak peluang besar yang mereka miliki. Setelah akhir pekan kami harus menunjukkan reaksi dan saya rasa kami telah melakukannya. Sekarang kami harus meningkatkan permainan demi permainan. Saya hanya berpikir, tolong cetak gol. Pada kesempatan kedua yang kami miliki, kami gagal menyelesaikannya. Sayangnya, kiper lawan melakukan penyelamatan, tetapi kami berhasil meraih kemenangan. Jika Guardiola buka pintu, Wayne Rooney siap gabung ke Man City. Wayne Rooney sejatinya adalah legenda Manchester United. Namun jika Pep Guardiola mau merekrutnya jadi asisten manajer di Manchester City, Rooney siap menyeberang. Wayne Rooney baru saja dipecat oleh Birmingham City, hanya sekitar 4 bulan duduk di kursi manajer. Dari 15 laga, Birminghamnya Rooney cuma menang 2 kali, seri 4 kali, dan kalah 9 kali. Posisi Birmingham terus melorot di divisi Championship. Sebelum di Birmingham, Wayne Rooney pernah melatih Derby County dan DC United. Rooney pun belum menyerah untuk terus menimba ilmu kepelatihan. Dalam wawancara dengan Sky Bet, Rooney mengaku mengidolakan Pep Guardiola, manajernya Manchester City. Malah Rooney siap menyeberang ke Manchester City, jika Guardiola buka pintu untuknya. Wayne Rooney yakin, murid-muridnya Pep Guardiola bisa menjadi pelatih yang sukses.
Sebut saja seperti Mikel Arteta yang menukangi Arsenal, bahkan ex-pemain City Vincent Kompany yang bisa bawa Burnley promosi ke Liga Inggris. Jika Guardiola meminta saya, maka saya akan berjalan ke sana. Lihatlah apa yang dia poles kepada Arteta. Saya yakin kini Arteta bisa sukses karena mengambil pelajaran dari Guardiola. Maka sekarang tergantung padanya, apakah dia mau memanggil saya atau tidak. Saya masih mau terus melatih, baik itu di divisi Championship atau League One. Saya juga masih muda dan terus mau meniti karir sebagai pelatih. Manuel Akanji siap jalankan peran sebagai gelandang di Man City. Manuel Akanji siap bermain di mana saja untuk membantu Manchester City, namun ia mengaku menikmati kesempatan untuk bermain di lini tengah. Pemain internasional Swiss ini telah bermain di lini belakang sejak pindah ke Etihad Stadium dan juga bersama Rodrigo sudah pernah menjalankan peran yang lebih ke depan yakni gelandang bertahan. Gol kemenangan Manchester City di final Liga Champions League saat menghadapi Inter berawal dari Manuel Akanji yang maju ke lini tengah dengan membawa bola dan menjelang pertandingan Premier League menghadapi Brentford. Ia mengatakan bahwa ia yakin dirinya semakin baik dalam menjalankan peran tersebut. Meski demikian, Akanji tetap siap ditempatkan di posisi manapun sesuai dengan keinginan Pep Guardiola. Saya menikmatinya. Terkadang saya lebih suka bermain di lini pertahanan, terkadang di lini tengah, terkadang sebagai bek sayap. Tergantung bagaimana pertandingan berjalan. Saya pikir hal yang paling saya fokuskan saat bermain di lini tengah adalah memeriksa keadaan sekitar dengan apa yang terjadi di belakang saya. Saya suka bermain di sana dan saya juga dapat menggunakan fisik saya untuk menempatkan tubuh saya di antara keduanya dan mencoba untuk maju ke depan. Saya mencoba untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan saya dari pertandingan ke pertandingan dan setiap sesi latihan. Keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look so